Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri dari kelas IK 22C dengan NIM 220208039. Saya di sini akan menjawab dan menjelaskan beberapa soal UAS mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rifai. Oke, soal pertama. Sejarah penguasaan ilmu pengetahuan dalam Islam dimulai pada masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada abad ke-8. Pada masa ini, para ilmuwan muslim memperluas dan menyempurnakan ilmu pengetahuan yang diterima dari sumber-sumber Yunani, Persia, India, dan lainnya. Mereka mengembangkan ilmu matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan ilmu lainnya. Fase kemunduran umat Islam dimulai pada abad ke-13, setelah runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini, kerajaan-kerajaan muslim mulai mengalami kekacauan dan kekurangan dana, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi didukung dengan baik. Selain itu, ada juga faktor politik dan agama yang membatasi kemajuan ilmu pengetahuan. Pemisahan antara ilmu dan agama di Barat terjadi pada abad ke-17 dan ke-18 saat revolusi ilmiah dan iluminasi berlangsung. Pada masa ini, para ilmuwan Barat mulai mengejar ilmu pengetahuan yang independen dari agama dan mengejar keyakinan rasional yang didasarkan pada bukti empiris. Ini menyebabkan pemisahan antara ilmu dan agama yang tidak ditemukan dalam tradisi ilmu pengetahuan Muslim. Beberapa kritik Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Barat menyatakan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Barat cenderung bebas nilai dan tanpa moral, karena mengabaikan prinsip-prinsip ajaran agama dan moral yang dianut oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti perkembangan teknologi yang digunakan untuk tujuan jahat atau penyalahgunaan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, beberapa kritik juga menyatakan bahwa ilmu pengetahuan di Barat cenderung meniadakan Tuhan dan ilmu pengetahuan. Mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan Barat yang didasarkan pada metode rasional dan empiris mengabaikan fakta bahwa Tuhan adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan dan bahwa setiap penemuan ilmiah harus diperiksa dengan pandangan agama. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan harus diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan ajaran agama, seperti keadilan, kesejahteraan, dan pengembangan potensi manusia yang seutuhnya. Ilmu pengetahuan juga harus diperoleh dan digunakan dengan menghormati Tuhan sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan. Namun, ilmu pengetahuan harus dibedakan dengan agama, karena ilmu pengetahuan selalu berubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, sementara agama tetap. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah tidak logis atau tidak mungkin. Alasannya, realitas bukan islami atau bukan pula tidak islami. Kebenaran untuk hal tersebut bukan islami atau bukan pula tidak islami. Oleh sebab itu, sains sebagai proposisi yang benar bukan islami atau bukan pula tidak islami. Para filosof muslim terdahulu tidak pernah menggunakan istilah filsafat Islam. Istilah tersebut adalah label yang diberikan oleh Barat. Sebuah kebenaran yang dicapai melalui berpikir sangat ditentukan oleh subjektivitas atau objektivitas dalam berpikir. Membicarakan tentang berpikir objektif sebagai bentuk kerja akal tidak bisa terlepas dari berpikir secara filsafati, karena filsafat mengajak manusia untuk berpikir menurut tata tertib atau logika, dengan bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma, serta agama, dan dengan sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan. Kartanegara juga menegaskan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan penting dilakukan.
menilai perkembangan ilmu modern telah terbukti menimbulkan problem serius jika diabaikan, khususnya dalam bidang teknologi. Paradigma Barat telah mendorong sebuah perkembangan ilmu pengetahuan parsial yang hanya menekankan dunia indrawi sebagai realitas seperti tercermin dalam materialisme, sekularisme, dan positivisme. Mereka menolak realitas metafisik dan segala aspek objek gaib yang telah diajarkan Islam. Islamic Technopreneur adalah sebuah konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dan moral dalam bisnis dan kewirausahaan. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang cenderung bebas nilai dan tanpa moral. Islamic Technopreneur dapat menyediakan solusi dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis, seperti fair play, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini akan mendorong perkembangan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi seluruh pihak, termasuk konsumen, karyawan, dan masyarakat. Di samping itu, Islamic Technopreneur juga dapat menyediakan solusi dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ajaran agama dan moral. Hal ini akan menghasilkan inovasi dan produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Secara umum, Islamic Technopreneur dapat menjadi solusi keilmuan di masa yang akan datang karena memperhatikan prinsip-prinsip moral dan agama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat mendorong perkembangan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh pihak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.